Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film menegangkan berjudul Primeval yang dirilis pada tahun 2007. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang buaya raksasa yang telah memangsa lebih dari 300 orang di sebuah desa di Afrika. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai di Kibira, Wetland, Burundi, Afrika Tengah, di mana kita diperlihatkan seorang relawan dokter bernama Cathy Andrews dan beberapa militer Afrika sedang menggali kuburan massal di dekat sungai. Dari hasil amatannya, Andrews menyebutkan kalau semua korban di sini dibunuh dengan cara yang sama, seperti terkena peluru kaliber besar. Dikarenakan hari mulai sore, Dr. Andrew pun mengajak Kopral Bagong untuk menggali calon kuburan massal kedua. Namun, begitu Andrew mencuwek tanahnya, tiba-tiba lemahnya bergetar dan secara mengejutkan, Andrew langsung diterkam oleh buaya raksasa yang dikenal sebagai Gustav. Kopral Bagong dan pasukannya pun mencoba menembaki buaya itu. Namun semua itu percuma karena Andrew sudah menjadi santapan Gustav yang ke-300 kalinya. Sementara itu di New York City, seorang reporter handal bernama Tim dan kameramennya bernama Stephen baru saja mendapatkan masalah besar setelah menuduh seorang senator melakukan penyuapan yang berdampak buruk bagi pekerjaan mereka. Di saat itu juga, bos Tim bernama Roger memanggilnya ke kantornya. Tim pun langsung deg-degan karena ia bakal kena omel. Tetapi begitu Tim masuk ke kantornya, ternyata bosnya tidak membicarakan tentang cerita Senator Porter. Justru sebaliknya, Roger malah memperkenalkan Tim ke Afifa Master Reporter yang berfokus kepada cerita hewan. Tim lalu diperlihatkan berita tentang kematian Dr. Andrews yang tewas dimakan oleh buaya raksasa bernama Gustav. Dari situlah Roger meminta Tim untuk mendokumentasikan buaya tersebut bersama Afifa. Gak cuma itu, si Roger juga bahkan ingin Tim menangkap buaya legenda Gustav dan memintanya untuk bergabung bersama ahli reptil bernama Matt Collin. Tentu saja Tim agak keberatan karena di lokasi buaya berada masih ada perang saudara yang bisa membahayakan nyawa mereka. Roger pun mengatakan kalau mereka akan mendapatkan pengawal dari tentara Afrika sehingga pekerjaan Tim nantinya bisa berjalan lancar. Dan setelah mendengar bayarannya sangat besar serta diancam akan dikeluarkan dari pekerjaannya, Tim, Steve, dan Afifa pun langsung berangkat ke Afrika. Singkat cerita, sesamanya di bandar Afrika, mereka disambut oleh seorang pria lokal bernama Harry yang bakal menjamin keselamatan mereka. Follow me. You have room to the hotel. Di hari berikutnya, ketiganya lalu bertemu dengan Matt Collin di pelabuhan. Rencananya, mereka akan pergi ke Burundi menggunakan kapal dan dikawal oleh 2 pengawal suruhan Harry. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi menuju ke wilayah Burundi. Di malam harinya, saat mereka menelusuri sungai Nil, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh beberapa pemberontak yang menembak secara brutal. Untungnya, kedua militer suruhan Harry yang sering main PUBG berhasil mengalahkan pemberontak tersebut. Di pagi harinya, tepatnya di desa Sorya Miduha, Burundi Utara, kita diperlihatkan para warga Burundi yang sedang menubalkan seekor anjing untuk Gustav. Mereka percaya dengan menubalkan anjing itu, maka Gustav tidak lagi memangsa manusia. Namun, kepercayaan mereka langsung dibantah oleh Gustav itu sendiri, di mana seorang bocil yang sedang berenang mengambil boneka ditelan secara bulat-bulat. Sementara itu, Tim, Matt, Afifa, dan Stephen akhirnya tiba di wilayah Burundi Utara. Mereka mampir sejenak ke seorang pemburu bernama Jacob yang selama ini sedang memburu Gustav. Jacob memberitahu mereka
bahwa pagi ini Gustav menelan korban seorang bocil. Ia pun meminta Matt dan lainnya agar menyiapkan segala peralatan karena besok mereka akan pergi ke desa tersebut. Except those he means to kill first thing in the morning. Di malam harinya, Matt dan Jacob berbicara empat mata. Di situ Matt mengancam Jacob agar tidak membunuh Gustav, karena jika mereka berhasil menangkap Gustav, maka mereka akan mendapatkan hadiah uang besar dari Roger. Di keesokan harinya, mereka kemudian pergi ke desa Barundi Utara untuk membawa kandang besar untuk menangkap Gustav. Sesampainya di desa, mereka disambut hangat oleh para warga. Mereka berharap tim dan rombongannya ini bisa menangkap Gustav agar tidak ada lagi korban, karena sampai saat ini sudah ada 300 orang dinyatakan tewas dimakan Gustav. Di saat itu juga, Afifa melihat anjing yang dijadikan tumbal. Karena merasa kasihan, ia pun mengambil anjing tersebut. Di hari berikutnya, sebelum memburu Gustav, tim, Jacob, Afifa, dan lainnya dibawa ke kepala desa untuk membuka ritual. Dalam ritual itu, si kepala desa mendapatkan penglihatan kalau mereka akan menemukan Gustav, tetapi ia tidak yakin kalau semuanya akan selamat dari Gustav. Meskipun begitu, tim dan lainnya tidak gentar. Mereka nekat membawa kandangnya ke tepi sungai dengan dibantu para warga, yang salah satunya seorang pemuda bernama Jojo. Dalam perjalanan menuju ke spot Gustav, mereka papakan dengan sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh pria bertubuh besar dan dikenal sebagai Gustav Kecil karena sering membunuh warga tidak bersalah. Dan untungnya, pemberontak itu tidak menyerang dan membiarkan mereka menjalankan tugasnya. Sesampainya di lokasi, mereka mulai menyiapkan segala peralatan dan umpan seperti kambing, CCTV, dan lainnya. Para warga yang membawa kandang juga dibayar 2.000-an, termasuk Jojo. Tapi Jojo tidak ikut pulang karena ingin membantu tim menangkap buaya besar tersebut. Di malam harinya saat mereka sedang memantau umpan melalui CCTV, Afifa iseng menanyakan tentang keluarga Jojo. Namun Afifa langsung klekep setelah mendengar jawaban Jojo yang mengatakan kalau keluarganya sudah mati semua. Gak lama kemudian, tiba-tiba kamera pengawas menangkap dua pasang mata yang sangat besar. Menyadari sosok itu adalah Gustav, Matt dan Jacob yang sedang standby di tepi sungai pun siap-siap untuk menembakkan peluru pelacak. Namun ternyata Gustav ini bukanlah buaya tolol. Ia enggan memakan kambing itu dan lebih memilih menyelam ke dasar. Untungnya sebelum pergi jauh, Matt berhasil menembakkan peluru pelacaknya ke tubuh Gustav. Keduanya lalu kembali ke camp karena badai akan datang. Di keesokan harinya, saat mereka mengecek kandang, mereka mendapati kalau kambing sudah tak ada. Matt yakin kalau kambing itu tidak dimakan oleh buaya karena tidak ada tanda darah di sekitarnya. Dikarenakan Gustav belum tertangkap kamera sepenuhnya, Steve pun pergi ke padang rumput untuk merekam berbagai macam hewan seperti kuda loreng dan kuda berkepala panjang. Di saat sedang asik-asiknya merekam, Steve mendengar suara mobil berhenti. Dan setelah ditelusuri dari jauh, ternyata itu kelompokan pemberontak yang sedang menangkap kepala desa Barundi beserta istri dan anaknya. Entah apa salah mereka, yang jelas komplotan itu mengeksekusi ketiganya dengan sangat kejam. Sedangkan Steve hanya bisa diam di tempat sambil merekam aksi mereka. Setelah mendapatkan rekamannya, Steve pun menunjukkan kekejaman pemberontak kepada teman-temannya. Tim dan Afifa yang menyadari ini sudah keterlaluan pun berencana mengirim rekaman ini kepada PBB sehingga pemerintah segera membuat gencatan senjata untuk menghentikan perang saudara ini. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata salah satu dari dua militer mendengar mereka dan melaporkan ke radio bahwa tim mereka menyaksikan pembunuhan keluarga kepala desa. I'm not being cynical. Sementara itu, tanpa ada yang memperhatikan, Jojo dengan sengaja masuk ke dalam kandang dan mulai berteriak untuk menarik perhatian Gustav.
Tim, Steve, dan lainnya pun yang melihat ini langsung pergi ke kandang. Sementara itu, Jojo masih memanggil Gustav dengan suara keras. Sampai akhirnya sekawanan burung mengejutkan Jojo, dan di saat itulah Gustav muncul dan mulai menyerang. Serangan itu membuat kandang wawah ke sungai. Rombongan tim yang baru datang pun langsung mengusir Gustav dengan granat. Setelah Gustav pergi, tim segera menyelam untuk menyelamatkan Jojo. Selesai itu, Stephen kemudian mengenyot-ngenyot Jojo, dan setelah Jojo sadar, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan membantu memancing Gustav dan sebagai imbalannya bawa aku ke Mamarika. Mendengar perkataan Jojo, salah satu tentara pun tiba-tiba menendang Jojo yang membuat Jojo langsung kabur yang kemudian disusul oleh Afifa. Tetapi saat Afifa mencari Jojo di camp, ia malah bertemu salah satu tentara yang langsung mengambil kesempatan ini untuk memperkeos Afifa. Ketika Afifa terpojok, tiba-tiba tentara itu dicaplok oleh Gustav. Afifa pun segera lari untuk memberitahu yang lain. Mereka lalu menemukan camp yang sudah berantakan dan penuh darah. Di situ Jacob meminta yang lain agar kembali ke desa karena di sini tidak aman. Namun belum sempat meninggalkan camp, Jacob tiba-tiba ditembak oleh tentara tersisa. Dan ternyata tentara itu telah bersekongkol dengan Gustav kecil alias pemberontak. Si tentara lalu menggiring mereka ke tepi sungai untuk dieksekusi. Tapi sebelum itu, si tentara meminta rekaman pembunuhan kepala desa agar tidak jatuh ke tangan PBB. Dan saat si tentara hendak menembak Stephen, tiba-tiba tentara itu ditembak lebih dulu oleh Jojo. Setelah itu, mereka semua lalu bermalam di sebuah rumpon. Di situ Afifa mencoba menelpon asisten Roger dan memintanya untuk menjemput mereka karena nyawa mereka sedang terancam. Selagi lukanya diobati, Jacob mengungkapkan kepada mereka bahwa Gustav telah membunuh istrinya. Itulah sebabnya dia ingin membunuhnya Gustav dengan segala cara. Di saat itu juga, Gustav tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Dalam serangan itu, Matt hampir dimakan dan membuat rumponnya rusak. Menyadari dirinya bakal tewas kehabisan darah, Jacob pun memutuskan untuk mati bersama Gustav. Ia lalu mengeluarkan granat dan tepat saat dirinya diterkam, granat pun meledak. Namun ternyata ledakan itu tidak membuat Gustav terbunuh dan justru memakan Jacob di depan mereka. Di pagi harinya, mereka masih berada di gubuk nelayan yang hancur. Meskipun lelah, kelompok itu masih bisa bercanda, terutama Tim dan Stephen yang saling ejek nama orang tua. Di saat itu juga, mereka melihat helikopter mendekat. Menyadari heli itu kiriman dari Roger Skin Epic, mereka pun langsung pergi ke padang rumput. Namun, saat heli itu hendak mendarat, sesosok RPG melayang di sampingnya. Alhasil heli itu pun memilih untuk mundur dari lokasi penjemputan. Sedangkan Matt ditabrak oleh pemberontak. Pemberontak itu kemudian turun dan membunuh Matt secara langsung. Sementara Tim dan sisanya bersembunyi di balik semak-semak. Sayangnya, persembunyian mereka berhasil diketahui oleh Gustav kecil sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam pengejaran itu, Tim meminta teman-temannya untuk berpencar. Dan setelah dilegos-legos, mereka akhirnya berhasil membuat anak buah Gustav kecil terbunuh akibat menghantam pohon. Gustav kecil kemudian mengejar Jojo yang jebur ke balongan.
Untungnya sebelum Gustav kecil membunuh Jojo, Tim datang sambil menodongkan senapannya. Namun ternyata peluru senapan itu kosong, sehingga duel antara Tim dan Gustav kecil pun terjadi. Dalam duel itu, Tim hampir saja terbunuh. Tapi untung saja sebelum hal itu terjadi, Gustav kecil lebih dulu ditembak oleh Afifa. Menyadari Steve tidak ada di dekat mereka, Tim pun memutuskan untuk mencari Steve, sedangkan Afifa diminta untuk membawa Jojo ke tempat yang aman. Sementara itu, Steven ternyata terpisah dari kawanannya. Ia malah lari ke semak-semak yang ada airnya secuil. Saat Steven sedang menghela napas, tiba-tiba ia melihat Gustav muncul dari balik lumpur. Steve pun langsung lari ke daratan. Dan untungnya, si Gustav terjepit pohon karsem. Namun itu tak bertahan lama. Steve kembali dikejar oleh Gustav, sampai akhirnya Steven pun termakan oleh Gustav. Sementara itu, tim yang sedang mencari Steven menemukan kameranya. Dari situlah tim menyimpulkan kalau Steve tidak selamat. Tim lalu kembali ke Afifa dan Jojo, dan disitulah mereka dijemput oleh Harry dan satu pengawalnya. Saat tim memasukkan Jojo ke dalam mobil Harry, tim melihat kalung kepala desa yang dicantelkan ke spion. Tim pun sadar bahwa Gustav kecil yang sebenarnya adalah Harry. Dan benar saja, Harry langsung menodongkan pistolnya ke arah tim dan meminta tim untuk menemukan rekaman eksekusi kepala desa. Dan dikarenakan tak ingin rekaman itu dihancurkan, tim pun ngide dengan menunjukkan alat pelacak Gustav kepada Harry dan mengatakan kalau rekaman itu ada di titik radar pelacak. Namun sebenarnya pelacak itu menunjukkan lokasi Gustav berada. Meskipun begitu, Harry yang gaptek teknologi tetap meminta tim dan Afifa untuk menuntun dirinya dan pengawal ke titik tersebut. Sesampainya di titik lokasi, Harry meminta tim dan pengawalnya untuk mengambil rekaman itu yang letaknya tepat di sarang Gustav. Tim yang tahu jika dirinya mendekat bakal dimakan pun terpaksa pergi ke titik tersebut. Dan setelah dicari-cari, tim akhirnya menemukan peluru pelacak yang ternyata sudah terlepas dari tubuh Gustav. Gak cuma itu, tim juga menemukan mayat Steven yang dibiarkan secara utuh di sarangnya. Di saat itu juga, tim menemukan sebuah belati. Tak berpikir panjang, tim pun langsung membunuh pengawal Harry. Sedangkan Afifa menggabyurkan cairan darah dan urin ke tubuh Harry yang bertujuan untuk memancing kedatangan Gustav. Saat tim kembali, Harry bersiap untuk menembak keduanya. Tetapi di waktu itu juga, Gustav akhirnya muncul. Dikarenakan Harry bau uyuh kesukaan buaya, Gustav pun lebih memilih memangsa Harry. Sedangkan Tim dan Afifa mengambil kesempatan ini untuk kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, keduanya segera pergi dari tepi sungai. Namun karena kondisi hujan lebat, roda belakang mobil itu pun nyangkut di lumpur. Dan di saat itulah, si Gustav kembali muncul dan menyerang mobil mereka. Tim pun mencoba melukai Gustav dengan belatinya dan akhirnya berhasil lolos dari buaya raksasa itu. Di hari berikutnya, Tim dan Afifa akhirnya kembali ke Mamarika sambil membawa Jojo. Film ini kemudian ditutup dengan teks yang menyebutkan kalau tahun 2005 gencatan senjata antara pemerintah Burundi dan pemberontak disepakati sehingga mengakhiri perang yang sudah berjalan 12 tahun. Namun, meskipun perang sudah berakhir, teror Gustav masih berlanjut dan masih mencari mangsa selanjutnya untuk dijadikan sebagai kucur. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Primeval. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.